kita kembali di sesi ketiga ini masih bersama saya Ketua Komisi C Bu Lili Banowati dan Pak Sekda Kota, Presiden Bank Sampah Kota Yogyakarta. Ya di sesi ini tentu saja kita akan melihat bagaimana pola yang akan dibangun. Misalkan pemerintah kota punya unsur lembaga kemasyarakatan yang sampai di tingkatan kelurahan bisa terintegrasi melaksanakan kegiatan. Karena kan ajakan masyarakat itu nek karo wong sing lebih kenal dia lebih percaya. Nah ini terus diwawan dari pemerintah terutama menggiatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan kriteria dan amanah pemerintah itu seperti apa nanti tentang pengelolaan sampah. Jadi memang dalam tempo yang pendek ini memang kita membentuk Satgas Gerakan Zero Sampah Anorganik. Nah, Satgas ini memang ada seksinya masing-masing. Ada seksi sosialisasi, kemudian ada seksi pengawasan. Nah, sehingga masing-masing seksi itu diisi oleh pihak-pihak yang memang kompeten. Misalnya di sosialisasi itu yang otomatis dengan pelaksanaan itu di situ melibatkan PKK, kemudian melibatkan forum bank sampah kelurahan. Contohnya, tetapi kemudian di pengawasan melibatkan Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP. Nah, kemarin di fase pertama bulan Januari baru di seksi sosialisasi yang bekerja. Yang bekerja di sini ada PKK, ada LPMK, ada Forum Bank Sampah di sini. Tapi itu masukannya dari forum itu saya mendapatkan masukan, Mas mau ada flyer supaya bisa masif. Lalu dibutuhkan piro apa setiap kakak satu. Ya, bila mana perlu. Maka kan kami matur Pak Danang bahwa kami diberi waktu 3 bulan untuk yang anorganik, 3 bulan residu. Nah, nanti di dalam perubahan itu kan di semester kedua harapan kita kami sudah ada ya masukan-masukan itu. Catatan-catatan apa yang perlu perkuatan baik untuk kepentingan yang anorganik dan residu, atau yang kedua peta jalan kaitannya dengan TPST. Ini nanti kami sampaikan ke Dewan dalam kerangka perubahan anggaran. Ini yang nah ini Bu Lili, sudah banyak yang masukan, walaupun baru 1,5 bulan ini dilaksanakan, tetapi catatannya masih sudah menumpuk. Nah, yang di situ endingnya, ini Bu Lili kan juga termasuk fungsi penganggarannya kita tanya. Nah, dalam konteks seperti itu, bagaimana nanti memporsikan? Nah, kira-kira memporsikan anggarannya itu kira-kira sesuai ya kebutuhan itu, atau ada skala prioritas? Ya, terima kasih Pak Danang. Jadi ini kan bicara nanti untuk penganggaran di perubahan ya Pak Ahmad ya. Perubahan dengan melihat setelah 3 bulan, terus nanti triwulan kedua begitu. Nah, sedikit gambaran saja kemarin pada saat anggaran perubahan 2022, pada saat DLH mengajukan anggaran untuk permajaan armada permajaan armada yang cukup besar juga sebenarnya nilainya. Kalau tidak salah hampir 25M, benar ya Pak ya, hampir 25M. Komisi C support, menyetujui juga karena memang itu kendaraan operasional yang memang dibutuhkan oleh DLH menjadi prioritas, seperti dump truck, kompaktor besar dan kecil, terus belum lagi mobil roda 3 itu juga cukup banyak. Dan kami karena memang ini memang sesuai dengan kebutuhan, support dengan apalagi besok ada peta jalannya itu ya. Iya, peta jalan itu lagi. Jadi kalau bagi kami, kalau memang itu untuk menanggulangi atau pengelolaan sampah, kami akan menyetujui. Berarti sampah ini sebagai tolok ukur bagaimana proses kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta menjadi skala prioritas. Prioritas ya, karena orang luar kalau misalnya
sampai dibilang darurat sampah dan lain-lain ya. Jangan sampai terus-menerus ya Pak ya predikat itu disandang Kota Jogja. Dan memang Bu Ririk dan Pak Danang memang kemandirian kita memang harus ditunjukkan. Ya termasuk TPST itu adalah bagian dari kemandirian, kendati di dalamnya memang mengandung aspek investasi. Mengandung aspek investasi. Ini yang menarik, berbicara masalah investasi tentu saja tidak lepas dari pembiayaan. Betul. Ya kan? Nah, kita ini kan punya sumber kantong lain. Betul. Kira-kira seorang akses DNAS itu hampir sama. Makanya kan gini Pak Danang, makanya kan kita komunikasi terus dengan DIY, apalagi lewat Karto Mantul, bahwa sesungguhnya darurat sampah itu kan tidak hanya Kota Jogja, tapi kan juga Karto Mantul, Sleman, Bantul sama, meskipun cara menyelesaikannya lebih mudah di mereka. Nah, lebih luas lah. sehingga saya kebetulan juga tahun ini dipercaya sebagai Ketua Karto Mantul. Sejak tahun ini di masa yang cukup sulit karena ada problem persampahan ini, memang sedang membawa DIY untuk memahami bahwa tugas mereka itu tidak hanya 2027 dengan revitalisasi TPA Piman, tetapi masa transisi itu juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Sehingga responnya Pak Gubernur, kalau Pak Gubernur sangat jelas memberi ruang, diantaranya Pak Danang yang sudah kami sampaikan, beliau pangandikan dinggo wae Sultan Ground kemarin sudah kami lihat, tetapi kami belum cocok karena harus menyempurnakan infrastruktur yang investasi tadi ya. Iya, investasi tadi. Nah, ini sedang berproses terus Pak Danang. Makanya ya kami mohon maaf kepada teman-teman Dewan, Pak Danang, Ririk, memang karena ini belum setengah mateng, memang belum kami sampaikan. Paling tidak ada pembicaraan awal. Iya. Jadi diantaranya komitmen beliau adalah pemanfaatan Sultan Ground. Nah, harapan kami dengan Sultan Ground itu juga membawa ruang aspek sosial yang lebih terkendalikan. Karena kalau problem sampah itu meskipun dikemas dengan nama tempat pengolahan, ini juga rentan terhadap penolakan sosial masyarakat. Apalagi kita kalau sudah di planning kita kan ini anorganik selesai ya. Iya. Cukup bisa zero sama sekali. Iya. Nah, kebijakan yang akan datang itu kan nanti bisa menyusul. Artinya tadi ada kebijakan untuk tidak menggunakan unsur plastik dalam transaksi, baik dari ini bisa ditegakkan. Memang terus sosialisasi, bahkan kalau saya di Bali itu, contohnya ya, kita di Bali cari sedotan plastik itu sekarang sudah susah, sampai segitu, dan membuka peluang usaha baru, bikin sedotan dari kertas kan gitu. Ini semoga saja dicoba saya. Nah, dari situ semua saya tadi menyinggung masalah GAIS. Ini kan kira-kira nih para teman-teman anggota dewan ini kan tidak bisa mengakses, hanya bisa mengusulkan dan menguatkan konsep tadi. Kira-kira gimana? Ya. Sebelum tadi disampaikan Pak Aman, alhamdulillah ya Pak ya ini informasi. Jadi kami itu malah mendorong dari dulu kenapa tidak menggunakan dana IS gitu ya untuk terkait menangani sampah, karena selalu setiap tahun tuh ada Yogyakarta darurat sampah, Yogyakarta darurat sampah. Ini kalau bisa kan itu dihapus lah predikat seperti itu. Dan harapan kami dulu, kalau misalnya pemerintah kota tidak ada anggaran gitu ya, kenapa tidak memakai dana IS? Biasanya dana IS yang ada kaitannya dengan untuk pariwisata dan lain-lain itu bisa diakses ya Pak ya. Nah selama ini kan dana IS untuk kegiatan untuk program atau pembangunan atau infrastruktur yang kita lihat ya memang sudah bagus nih di Kota Jogja, di Ahmad Dahlan, Sudirman itu sudah cukup bagus. Harapan saya mudah-mudahan dana IS-nya bisa diakses ya Pak. Ya, harapan kita ini menjadi kebutuhan basis DIY semata-mata, dan sepertinya Gubernur juga sudah memahami ini, hanya penerjemahan teknisnya yang nanti butuh
butuh waktu. Ini yang Karena memanfaatkan kanais kan tidak sembarangan. tidak mudah juga. Tidak. Ya, oke. Terima kasih Pak Aman Iya, Asika matur nuwun. Kota Yogyakarta atas informasinya terkait pengelolaan sampah. Bu Riri, rekan dari Komisi C dalam rangka kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta. Jadi di dalam forum ini saya menyampaikan bahwa pembangunan tidak harus berwujud fisik dan infrastruktur, tetapi upaya dalam menanggulangi urusan sampah ini menjadi target pembangunan di Kota Yogyakarta. Dan di tahun ini 2023 sudah dicanangkan bahwa upaya pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta menjadi skala prioritas untuk diselesaikan, sehingga targetnya insya Allah ini Pak Aman, Iya. tahun 2025 saat masa kritis tempat pembuangan akhir TPA Piungan mulai berakhir atau sudah overload gitu. Betul. Kota Yogyakarta sudah menemukan pola bagaimana toh mengelola sampah di Kota Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Danang Rudiatmoko undur diri dari kegiatan ini dan saya ucapkan sekali lagi kepada Bu Riri dan Pak Aman. Iya. Terima kasih. Supaya tidak bosan-bosan, kita kemang ini kan santai. Iya. Nah, ini salam Kota Yogyakarta. Sekian obrolan DPRD Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.